Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita program yang sudah lama off nih ya di Sinar 5 TV. Kita angkat kembali yaitu bersama program Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu ya. Di sini yang sebelumnya hostnya itu sama Bang Sidik ya. Kesempatan kali ini saya ambil alih karena kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, berada di studio kita, studio Sinar 5 bersama Duta Baca Jawa Barat. Wih, mantap. Duta Baca Jawa Barat ya, dengan Mbak siapa nih? Iya. Ya, perkenalkan nama saya Nurpini Aulia Rafika. Saya adalah mahasiswa komunikasi penyiaran Islam yang saat ini menjabat sebagai Duta Baca Jawa Barat 2022. Duta Baca Jawa Barat. Para pemirsa kalian perlu ketahui, hari ini tepat tanggal 21 April 2022 ya. Bertepatan dengan hari memperingati Hari RA Kartini. Pas banget nih, kita kedatangan tamu, seorang wanita yang memang masih muda, punya gaya apa ya, semangat yang segar tentunya ya. Seorang duta baca Jawa Barat. Wow. Mantap. Nurpini Aulia. Iya, Nurpini Aulia. Nurpini Aulia. Selamat datang. Terima kasih sudah datang ke studio kita Sinar 5. Berbicara masalah ngobrol perkara ilmu, tentunya yang kita mau bahas pada hari ini yaitu sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga tayangan kita pada hari ini bisa kita sebarkan dan para pemirsa sekalian bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita sajikan pada siang hari ini ya. Apa sih? Entar dulu sebelumnya, umur berapa kira-kira Mbak? Kebetulan di tahun 2022 ini usia saya baru 19 tahun. 19 tahun. Iya. Ya, status mahasiswa ya. Iya, status mahasiswa. Mahasiswa. Di umur 19 tahun sudah mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa tentunya. Iya, mendapatkan Duta Baca Jawa Barat. Betul. Iya. Motivasi apa yang membuat Mbak Pini ini ikut untuk ajang Duta Baca dalam Provinsi Jawa Barat? Baik, kalau berbicara terkait motivasi ini, saya adalah orang yang suka kebebasan gitu Kak. Jadi ketika saya ingin mencoba sesuatu, itu harus saya gapai. Misalkan saya ingin menjadi seorang Duta Baca Jawa Barat, maka saya harus memulainya dari kegiatan membaca gitu. Dan untuk menjadi Duta Baca Jawa Barat ini memenuhi atau melewati proses seleksi yang cukup panjang Kak, dan tentunya tidak begitu mudah ataupun sulit karena ada beberapa serangkaian kegiatan yang perlu kita ikuti, mulai dari pemberkasan, pembekalan, tes tertulis ataupun pengetahuan, wawancara terbuka, dan juga ada beberapa challenge di media sosial yang harus kita ikuti. Dan juga tentunya attitude sangat diperlukan sekali dalam pemilihan Duta Baca ini, karena bagaimanapun seorang Duta Baca adalah seseorang yang harus bisa mencontohkan yang baik lah untuk masyarakat gitu. Seleksinya itu seperti apa sih? Apa memang bertahap gitu, mulai dari tingkat kabupaten gitu? Kalau Iya, betul provinsi banget, kan Kak. ya. Itu gimana ceritanya itu? Iya, jadi Duta Baca Jawa Barat ini adalah tahun ini gitu ya Kak, yang mewakili ke tingkat provinsi adalah delegasi putra dan putri dari masing-masing kabupaten atau kota di Jawa Barat itu sendiri. Dan kebetulan tahun ini Kabupaten Bekasi mengusung gitu. Untuk delegasi putri adalah saya, dan untuk delegasi putra itu bernama Kareza Alfarafiki. Nah, tentunya kami yang diusung melaju ke tingkat provinsi ini harus mengikuti seleksi dulu Kak di tingkat kabupaten gitu. Jadi sedikit samanya dengan tingkat provinsi gitu, bahwasanya sama, ada pemberkasan, pembekalan, dan juga ada tes-tes tertentu yang harus kami ikuti gitu, sampai akhirnya kami diutus sebagai delegasi untuk di tingkat provinsi. Apa sih keuntungannya ikut Duta Baca gitu?
keuntungan menjadi duta baca ya gitu. Yang pertama nih teman-teman, mungkin kita bisa menemukan pertemanan atau relasi yang lebih luas, karena tentunya orang-orang yang kita temui dalam Duta Baca Jawa Barat ini adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman dan berkompeten di bidang literasi. Kemudian keuntungan yang kedua adalah kita bisa dikenal di masyarakat gitu. Karena seorang duta baca ini kan adalah seorang motivator, influencer, opinion leader yang mana diharapkan dapat menggerakkan hati masyarakat untuk membudayakan literasi sebagai kegemaran membaca gitu. Jadi ketika kita terjun ke masyarakat, mungkin sedikit banyak kan masyarakat sudah ada yang tahu nih dengan cara kita menciptakan citra diri sebagai seorang duta baca gitu. Jadi ketika sudah ada satu kegiatan misalkan, wah ini loh Nurpini duta baca gitu, dan ini loh seorang duta baca ini memiliki beberapa program yang memang dijalani bersama dengan masyarakat, seperti itu Kak. Dari kalangan milenial saat ini membaca itu sesuatu hal yang jarang diminati. Iya, mungkin betul sekali. Karena memang perkembangan mulai dari teknologi gitu. Menurut Pini sendiri, bagaimana kok bisa gitu ya? Seorang Pini gitu bisa tertarik, sedangkan dari kebanyakan seusia Pini membaca ini suatu yang jenuh gitu. Tolong dibuka dong resepnya sehingga nanti para generasi milenial ini bisa kembali lagi termotivasi untuk membaca. Iya, sebenarnya sebuah kegiatan membaca buku itu memang wajib, karena bagaimanapun juga buku itu adalah peradaban gitu. Dari buku ataupun tulisan yang tercatat di dalamnya, kita bisa mengetahui sejarah yang ada di masa lampau. Karena kalau misalkan nggak ada arsip ataupun catatan-catatan tertentu, bagaimana kita bisa mengetahui sejarah masa lampau gitu kan? Dan untuk menjadi seseorang yang suka baca, mungkin kita bisa memulainya dari hal terkecil dulu Kak gitu. Misalkan dalam satu hari kita bisa menyisihkan setidaknya 10 menit atau satu halaman membaca gitu. Nah dari satu halaman itu mungkin lama-kelamaan akan menjadi ketagihan gitu. Wah sepertinya buku ini seru nih gitu untuk dibaca. Dan mungkin untuk tips bagaimana cara kita bisa menyukai kegiatan membaca, kita bisa memilih buku berdasarkan genre yang kita sukai gitu, atau mungkin berdasarkan keadaan yang relate sama kita saat ini. Misalkan nih, saya lagi galau, bisa tuh saya untuk baca buku-buku yang bertema romance ataupun puitis-puitis tertentu gitu. Kalau misalkan saya lagi suka dengan sejarah, mungkin saya bisa membuka buku-buku sejarah gitu. Jadi nggak harus kayak misalnya satu hari ngabisin satu buku setebal gitu, enggak. Yang penting kita bisa memulainya dari awal, karena prinsip saya adalah al-harakah barokah. Ketika kita memulai sesuatu, insya Allah akan membawa berkah nantinya. Berbicara untuk hari ini ya, bertepatan dengan memperingati Hari Era Kartini, emansipasi wanita. Menurut Pini itu seperti apa sih sosok seorang ibu kita yang kita cintai, yaitu Ibu Era Kartini, itu seperti apa? Kalau dari kacamata atau pandangan saya ya, terkadang kalau kita berbicara tentang emansipasi memang tidak jauh-jauh dari R.A. Kartini gitu kan, karena memang pada zaman dulu itu kan masih ada perjodohan ya Kak. Nah ini R.A. Kartini ini berusaha untuk mendongkrak tradisi tersebut, bahwasanya perempuan itu harus berpendidikan setinggi mungkin gitu. Jadi tidak hanya laki-laki yang harus memiliki pendidikan yang tinggi, karena perempuan juga harus memiliki kedudukan yang tinggi, walaupun memang tidak mungkin sama rata ya dengan laki-laki. Karena bagaimanapun pula nantinya perempuan akan menjadi seorang ibu, seorang madrasah pertama gitu kan bagi anak-anaknya gitu. Jadi kalau misalkan seorang perempuan tidak berpendidikan, bagaimana dia bisa mengajarkan anak-anaknya, sedangkan dia adalah media belajar pertama untuk anaknya sendiri gitu. Jadi R.A. Kartini kan mungkin bisa menggugah pikiran kita semua para wanita, bahwasanya kita harus berpendidikan tinggi, kita harus merubah persepsi gitu, bahwasanya wanita itu tidak hanya di kasur, dapur, dan sumur gitu, tapi harus berpendidikan yang tinggi gitu. Ya, setuju. Karena memang istilahnya bagaimana kita mau mencetak sebuah generasi kalau memang mesin cetaknya aja tidak berkualitas. Iya betul sekali, karena kan mungkin printan gitu juga berkualitas dari mesin printernya kan. Mesin itu sendiri ya, sepakat seperti itu. Menurut Pini sendiri, dari kalangan memang Pini ini termasuk golongan milenial dong. Iya, golongan milenial. Menurut Pini sendiri, anak-anak seperti sekarang ini
bagaimana sih, apakah bisa untuk menghadapi terkait memang tantangan zaman yang memang sudah sangat berat, tantangan zaman, apalagi memang seorang wanita ya dituntut untuk berkarir gitu ya. Dari kalangan Pini sendiri seperti apa menilai generasi milenial saat ini untuk menghadapi tantangan global, bersaing juga dengan seorang laki-laki tentunya ya, seorang wanita itu seperti apa sih yang harus dipersiapkan? Iya, kalau dari pandangan saya tersendiri, wanita saat ini adalah sudah mulai terbuka nih Kak pikirannya gitu. Jadi mereka ingin berpendidikan sama seperti laki-laki gitu. Bahkan presiden kita aja ada yang perempuan kan Kak, Ibu Megawati gitu kan. Nah dari situ yang saya lihat ini perempuan zaman sekarang ini sudah mulai menyuarakan pendapat-pendapatnya gitu, bahwasanya harus ada kesetaraan gender gitu. Bahkan di dalam Al-Quran pun tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi Allah itu tidak melihat bahwasanya laki-laki lebih menguntungkan atau perempuan lebih menguntungkan, melainkan sesama manusia yang beriman dan bertakwa gitu. Bahkan surga berada di telapak kaki ibu. Iya. Bahkan Nabi Muhammad pun menyebutkan siapa yang derajatnya lebih tinggi, ibumu, baru ayahmu. Jadi setinggi itu derajat wanita gitu. Untuk kalangan milenial saat ini seperti apa gitu pergaulannya yang memang istilahnya sudah masuk dalam segi budaya-budaya luar yang sudah menyusup ke budaya-budaya kita sudah mulai tertinggal seperti itu. Itu menurut ini sendiri gimana? Ya kalau untuk milenial sendiri mungkin kita harus bisa membatasi diri ya kan dari pergaulan yang bebas. Kita harus bisa mengetahui mana teman yang memang bisa diajak untuk bekerja sama dan mana teman yang memang bisa dibilang akan menjerumuskan kita gitu. Jadi untuk kaum milenial khususnya perempuan di zaman sekarang ini kita harus bisa membentengi diri gitu kan dari kegiatan-kegiatan yang memang mungkin sudah tercampur oleh budaya luar gitu. Mulai dari pakaian, makanan, dan mungkin beberapa budaya kita memang ada yang kebaratan gitu ya Kak. Nah mungkin dari sini kita untuk mengingat lagi nih jasa-jasa Kartini ataupun pahlawan-pahlawan perempuan lainnya, kita jangan segan untuk mengikuti pemikiran-pemikiran wanita Indonesia. Berbicara masalah wanita, tentunya wanita ini tetap dalam pandangan umum ya, berada di bawah gitu kan, untuk menaikkan kualitasnya berstandar dengan seorang laki-laki ya. Karena yang membekas bila terjadi sesuatu apapun itu disandarkan kepada wanita. Misalnya contoh pergaulan bebas. Tetap yang terdompleng adalah, yang menjadi dampak adalah seorang wanita. Masa depan juga kalau dia salah memilih pergaulan, dia memasuki pergaulan seks bebas yang memang tidak terarah, tidak berpendidikan, tetap yang menjadi korban adalah seorang wanita. Menurut saya sendiri benteng apa yang tepat gitu sehingga para generasi milenial ini bisa membentengi dirinya sehingga tidak salah jalan, sehingga bisa bersaing bahkan berhasil untuk mengangkat derajat seorang wanita. Kalau untuk membentengi mungkin yang sangat diperlukan adalah pengawasan orang tua. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang tua yang memiliki gadis itu harus memberlakukan hal ketat kepada putrinya gitu. Bukan berarti mereka melarang putrinya melakukan kegiatan tertentu di luar rumah gitu, tapi memang tetap ada batasan bagi seorang perempuan maupun itu bergaul juga dengan laki-laki Kak. Nah terus gimana sih cara kita mungkin membentengi ya? Dengan cara mengikuti organisasi gitu. Karena kan sekarang ini udah banyak nih organisasi baik itu di kampus, di luar ataupun kegiatan-kegiatan kerelawanan lainnya. Nah dari situ kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif, atau mungkin kalau dalam bidang agama kita bisa mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh ustadz-ustadz tertentu ya Kak. Nah mungkin dari situ kita akan memahami bahwasanya pergaulan bebas itu memang tidak baik karena sangat-sangat merugikan seorang wanita gitu. Apalagi mungkin ada wanita yang polos nih, terus ketemu sama laki-laki yang sekiranya bisa membodohi gitu loh Kak. Nah itu kita sebagai perempuan harus bisa membentengi diri gitu. Kita juga jangan lupa untuk berkoordinasi dengan orang tua, karena bagaimanapun dan sebelum kita menikah nih sebagai perempuan, orang tua adalah seseorang yang menjadi pelindung kita gitu. Jadi benar-benar harus membentengi diri gitu, dan tahu mana batasan yang baik dan batasan yang buruk. Berbicara masalah nikah dini. Pernikahan dini. Pernikahan dini nih ya, yang salah rata-rata generasi saat ini
salah melangkah sehingga dia akhirnya terjerumus kepada pergaulan bebas dan mau nggak mau pernikahan dini ini terjadi. Menurut Pini sendiri gambarannya seperti apa sih orang yang sudah menikah dini itu, sayangnya seperti apa, langkah apa yang harus memang dihindari, seperti apa, dan kalau memang sudah terjadi seperti itu harus seperti apa gitu. Ya mungkin kalau misalkan pernikahan dininya terjadi dikarenakan MBA atau married by accident gitu. Nah, yang disinilah sangat disayangkan karena mungkin pernikahan dini ini kan di antara dua pasangan memiliki mental yang tidak stabil ya Kak. Itu bisa memicu perpisahan. Jadinya anak yang dilahirkan saat itu memiliki kayak kurang kasih sayang orang tua dan kurang perhatian. Mungkin kedua orang tuanya ini belum paham bagaimana caranya merawat seorang anak gitu. Karena kan mereka saja menikah gara-gara terpaksa gitu, atau mungkin gara-gara terjadi suatu kecelakaan ya, maaf gitu. Ya, jadi sebisa mungkin untuk para anak muda saat ini gitu, hindari seks bebas. Karena saya mungkin ya tipikal orang yang tidak menyalahkan pernikahan dini juga Kak. Karena mungkin ada beberapa pernikahan dini yang memang kedua pasangan ini sudah siap secara finansial, mental, dan agama. Selama mereka siap, kenapa tidak gitu? Karena pernikahan ini kan ibadah seumur hidup, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu. Nah, dari situ harusnya kita berpikir gitu. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, artinya kita harus berani bertanggung jawab gitu. Dan mungkin saya akan berbicara terkait efek dari pernikahan dini gitu ya Kak. Sekarang kan bisa dilihat mungkin angka kasus perceraian pernikahan dini mungkin mulai meningkat ya. Tapi saya tidak tahu pasti ya datanya berapa. Dan kemudian selain itu banyaknya berita-berita yang memberitakan bahwa ada seorang bayi yang dibuang gitu kan. Itu ketika saya melihat beritanya kayak rasa sakit hati sebagai seorang perempuan itu ada gitu. Karena mereka hanya memikirkan cara membuatnya mungkin atau bagaimana gitu, tapi efeknya tidak mereka pikirkan gitu. Dan tentunya orang tua juga akan menanggung malu, betul kan Kak? Betul. Iya, jadi dari kejadian-kejadian yang menyebabkan pernikahan dini karena kecelakaan itu, jika kita bisa hindari mungkin kita harus hindari gitu. Cuma mungkin ada nih Kak, kayak beberapa generasi nggak apa-apa lah nikah muda untuk menghindari zina, itu betul, menikah untuk menghindari zina. Tapi ketika kita tidak siap secara finansial, nanti kesadaran kita belum stabil lah gitu, di dalam rumah tangga pun mungkin akan terjadi keributan dan pertengkaran gitu. Dan dengar juga, bukan berarti mencari solusi menghindari zina itu dengan menikah gitu. Mungkin dengan cara kita bisa berjaga jarak, mendalamkan sebuah iman dan takwa kita, keagamaan kita, membentengi diri, itu adalah salah satu solusi. Iya betul. Terus terakhir ya, apa sih harapan untuk regenerasi Indonesia saat ini terkait masalah emansipasi wanita? Kalau harapan saya terhadap regenerasi wanita saat ini ya Kak, saya yakin banyak sekali wanita-wanita cerdas di Indonesia yang memang sudah setara lah kemampuannya ini dalam bidang intelektual ataupun apapun gitu ya Kak dengan laki-laki. Nah, harapan saya dengan adanya pengetahuan yang kita miliki, kita bisa membangun Indonesia dengan lebih baik lagi gitu. Apalagi mungkin banyak kita temui gitu kan, bahwasanya ada kasus seorang wanita bunuh diri karena ditinggal pacarnya. Nah, itu kita sebagai generasi atau penerus selanjutnya nih Kak harus bisa maksudnya menjaga diri lah gitu kan, membentengi diri dengan cara ikut kegiatan-kegiatan positif tertentu. Pokoknya harapan saya yang terbaik untuk regenerasi perempuan masa kini gitu. Kita harus mengikuti jejak Ibu Kartini, Cut Mutia, Cut Nyadin, ataupun pahlawan-pahlawan perempuan lainnya yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di masa lalu gitu. Dan tentunya menjaga kehormatan wanita. Iya, menjaga kehormatan wanita. Oke, terima kasih. Ya, pertemuan singkat kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk Mbak Nurpini sebagai Duta Baca Jawa Barat yang sudah hadir di program kita Ngobrol Perkara Ilmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.